Oke teman-teman, ini kembali ke channel saya lagi nih. Ini saya ada sebuah speaker merek Simbada ya. Jadi speaker ini kondisinya mati total. Jadi kabel power ditancap ke listrik dan powernya dinyalakan. Indikator di depan ini tidak ada yang menyala. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Pertama kita akan membongkar tutup belakangnya ini ya. Jadi ini ada beberapa baut di sisinya. Lalu kita akan bongkar. Nanti setelah kita buka, kita akan cek mulai dari fisiknya. Lalu setelah kita cek dari fisiknya, kalau misalkan tidak ada yang mencurigakan, baru kita lakukan pengukuran. Kita buka dulu casingnya. Nah, ini setelah kita bongkar. Jadi kita cek dulu dari segi fisiknya ya. Nah, di sini sudah terlihat mesinnya. Tapi ini ada sambungan ya. Mungkin pernah dibongkar sama orangnya ini. Ada sambungan tapi tidak diisolasi. Jadi kita lihat dulu dari segi fisiknya. Ya, di PCB dan komponen-komponennya. Kalau dari bagian atas ini fisiknya normal ya. Jadi tidak ada yang mencurigakan gosong ataupun pecah seperti itu, tidak ada ya. Juga dari bagian bawah PCB di sini juga terlihat wajar, normal ya. Tidak ada yang gosong. Untuk proses perbaikannya, karena ini mati total, jadi kita akan telusuri dari awal masuknya listrik ini. Jadi di sini ada listrik PLN yang masuk itu tegangannya 220 volt. Nah, 220 volt itu seharusnya itu masuk ke dalam mesin ini. Nah, ke dalam mesin ini ya, ini lewat ini saklar, terus masuk ke sini ke mesinnya ya. Jadi harus masuk ke sini. Dan di sini juga ada sekring ya, biasanya ada sekringnya. Coba saya lihat. Oh ini tidak pakai. Oh ini sekring, ini bekasnya, ini sekring nih. Ini mungkin pernah sekringnya rusak terus disambung secara langsung ya. Kalau di PCB-nya itu tidak ada sekringnya. Ya, di mesinnya tidak ada sekring di sana. Jadi sekringnya mungkin di sini pernah putus lalu disambung langsung ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dulu karena ini dia masuk ke mesinnya di sini. Nah, ini seharusnya dia dua pin ini ya. Nah, ini kan pin soket untuk AC-nya. Ini harusnya ada setrumnya 220 volt. Nah, kita akan lakukan pengecekan di bagian sini dulu. Nah, ini kita akan lakukan pengecekan dulu ya, pakai multitester. Coba AC-nya dicek dulu. Nah, itu listriknya. Nah, itu di sana tertulis 217 volt. Jadi artinya listrik dari PLN masuk ke dalam power supply-nya. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi ini power supply-nya bekerja dengan normal atau tidak. Jadi nanti kita akan cek untuk output dari power supply-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk output dari power supply-nya. Nah, ini kita cek dulu di bagian dioda ini ya. Nah, ini ada dioda. Oh, listriknya colokin dulu. Listriknya belum dicolok. Kita cek output dari power supply-nya. Nah, itu ada 10,7 ya. Ini sebenarnya di sini harusnya 12 volt, tapi harusnya masih bisa. Sekarang kita cek untuk 5 volt yang ke bagian modul depannya. Jadi kabel putih ini 5 volt ini. Paling ujung kabel putih. Kita cek dulu 5 volt yang ke depan. Yang ke bagian modul yang ada di depan digitalnya itu ada 4,9 ya. Ini boleh dikategorikan normal ya. Jadi ini dari power supply kita pastikan bisa berfungsi walaupun tegangannya hanya 10,7. Terus 5 voltnya 4,9 itu juga masih toleransi. Nah, kita akan lanjut untuk pengecekan di bagian modul Bluetooth yang ada di bagian depannya. Jadi di depan itu ada digital display-nya. Di sana kemungkinan ada bagian kerusakan di bagian display digitalnya ataupun di bagian Bluetooth-nya. Selanjutnya kita akan membongkar di bagian depannya ya. Jadi modul depan kita bongkar dari depan dulu.
Oke, ini setelah kita bongkar, jadi di bagian depannya kita dapatkan sebuah modul seperti ini. Nah, ini adalah modul digital display-nya dan juga modul Bluetooth-nya ada di sini. Sekarang kita akan buka 4 baut ini untuk melihat bagian depannya. Oke, jadi ini adalah mesin dari penampakan dari depannya ya. Di sini ada displaynya dan di sini ada modul Bluetooth-nya. Ini ada modul Bluetooth dan juga ada port USB. Jadi ini kita akan periksa dulu secara fisiknya ya. Jadi secara fisik ada yang mencurigakan atau tidak. Nanti kalau misalkan kita cek normal semua berarti loh, ini kadang nyala ini. Kemungkinan ini ada yang kendor. Kemungkinan ada yang kendor ya. Jadi kita akan cek dulu. Kadang nyala soalnya. Itu bisa jadi soketnya kendor itu, coba lang. Itu soketnya tekan lang. Nah, itu soketnya masukin. Nah, lagi masukin lagi. Nah, ini oh ya bener, ini ternyata kerusakannya ada di bagian soket ya, karena soketnya ini kendor ya. Nah, itu sudah bisa masuk tuh. Nah, itu sudah bisa masuk. Terus ini juga bisa nyala normal ya. Oke. Jadi untuk kerusakan speaker ini bisa jadi ini kendor, jadi kalian harus lebih teliti dari bagian konektor-konektornya ya. Ini konektor-konektornya ada yang kendor, jadi tadi displaynya mati, suplai 5 volt ke bagian display, ke bagian bluetoothnya dia terputus karena dia kendor. Karena jenis-jenis speaker ini kan dia ada bassnya ya, jadi dia bergetar, kemungkinan dari soket-soketnya itu kendor karena biasanya dilem, tapi karena ini mungkin lemnya kurang banyak ya, jadi dia lepas. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu, dan setelah kita tes bagus kita akan tutup speaker ini ya. Nah, kita akan coba dari Bluetooth ya. Ini Bluetoothnya sudah tersambung dan kita akan mencoba memutar musik. Nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang berbunyi berarti memang karena problem di bagian soket yang tadi. Oke, ini kita putar volumenya. Nah, ini keluar suara ya. Oke, suara keluar dengan normal. Oke, ini sudah berfungsi secara normal, dan selanjutnya kita akan rapikan speaker aktifnya. Jangan lupa untuk subscribe video saya, like video saya, share video saya agar nanti bisa ketemu dengan video-video saya yang terbaru. Sekian dan terima kasih.